Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas berkah dan limpahan karunia yang kita nikmati hingga di kesempatan hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah di tengah-tengah kesibukan duniawi yang kadang-kadang menyita waktu kita ya. Nah, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kesempatan untuk bisa meningkatkan pemahaman kita tentang pengetahuan agama dan juga dalam rangka meningkatkan kualitas amaliyah kita pada setiap harinya. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Baik ibu-ibu sekalian, kita masuk ke dalam hadis nomor 2 terakhir dari kitab Arba'in Nawawi. Ini adalah hadis pertama setelah hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi ya. Jadi hadis yang ke-41. Kemarin yang 40-nya sudah di pertemuan yang lalu dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-41. Baik, kita baca dan amati terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As ya, radhiyallahu anhuma qala, dari Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan seseorang itu beriman di antara kalian. La yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang itu dikatakan beriman atau seseorang di antara kalian dikatakan beriman, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, hingga ia menjadikan, hatta yakuna, hingga dia menjadikan hawahu, hawa nafsunya ya, hawa nafsunya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti kepada segala sesuatu yang saya datang dengan membawanya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahihin, dan juga diriwayatkan dalam kitab yang memiliki hujjah dengan sanad yang sahih. La yu'minu ahadukum, tidaklah orang itu disebut beriman sampai sehingga hawa nafsunya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti segala sesuatu yang saya datang dengan membawanya, kata baginda Nabi. Apa maksud yang saya datang dengan membawanya? Artinya syariat yang Rasulullah ajarkan. Orang itu menjadi beriman ketika keinginan-keinginannya, nafsu-nafsu yang ada dalam dirinya ini adalah sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat atau ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka dia dikatakan orang yang nggak beriman. Itu sebaliknya. Jadi kalau dia disebut beriman, maka nafsunya itu mengikuti sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran-ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah, ini adalah memberikan semacam satu informasi, pengetahuan, dan juga nasihat kepada kita tentang hadis ini, bahwa kita di dunia ini boleh ngapain aja. Mau punya keinginan apa aja silahkan, mau punya kemauan, mau punya harapan, mau punya cita-cita, mau punya tujuan, boleh silakan, asal semuanya mengikuti tuntunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia mengikuti hawa nafsunya tanpa dia mengindahkan syariat yang sudah diatur dalam agama, tentunya nafsunya itu cenderung kepada nafsu yang tidak baik, nafsu yang menyesatkan, dan nafsu yang penuh dengan bisikan syaitan. Manusia memiliki potensi hawa nafsu yang luar biasa.
kalau kita mampu mengendalikan dikarenakan sebab keimanan yang kita miliki, maka hawa nafsu itu tidak akan pernah bisa menjadi raja dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak memiliki keimanan, apalagi pengetahuan tentang agama dan cara mengendalikan hawa nafsu, maka tentunya nafsu itu akan menguasai diri kita dan kita akan selamanya dalam kesesatan. Nah, ini menjadi penting karena kita juga hidup dalam kehidupan dunia. Ada orang yang tergelincir terus dalam kehidupan dunia sehingga dia lupa kepada akhirat. Bagaimana supaya seimbang? Karena artinya kita mestinya itu juga sesuai dengan khutbah yang Rasulullah sampaikan, dan khutbah ini sempat didengar oleh Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan, jangan sampai duniamu ini, hawa nafsumu ini melebihi daripada urusan akhiratmu. Duniamu ini jangan sampai melebihi urusan akhiratmu. Artinya posisi kebutuhan kita akan kehidupan akhirat itu lebih tinggi dibanding dunia. Maka jadikanlah dunia ini sebagai jembatan kita menuju kepada akhirat. Gambaran-gambaran yang kita lakukan dalam kehidupan dunia seyogianya harus mencerminkan catatan-catatan kebaikan menuju kepada akhirat, ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menjadi, ya contoh aja kalau kita mau pengen punya keinginan untuk mempercantik diri, untuk memperindah, itu boleh, asalkan sesuai dengan syariat. Jangan kita melakukan hal-hal dalam upaya mempercantik diri tapi melanggar kepada syariat. Nah, ini tidak dibenarkan oleh syariat, juga tidak dibenarkan oleh hadis ini. Artinya kalau kita mempercantik diri dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kecantikan yang kita miliki ini tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, dan cenderung akan membawa kesesatan kepada kita. Kalau orang sudah sesat, maka jalan akhirnya adalah neraka. Nah, contoh saja, bagaimana cara kita mempercantik diri atau menghias diri itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Kita memakai pakaian yang baik, ya. Memakai pakaian baik contohnya. Tetapi ada batasan-batasan yang kita juga harus perhatikan sesuai syariat. Ya, ada batasan-batasan yang kita juga harus memperhatikan bahwa syariat itu ada larangan nggak tentang berpakaian. Ya, ada larangan nggak tentang berpakaian? Kalau ada ya kita ikuti. Nah, contohnya gimana? Kalau kita sebagai seorang muslimah itu kan harus mengikuti syariat. Yang pertama adalah syaratnya kita berpakaian adalah harus menutup aurat. Nah, itu. Apakah dengan menutup aurat kita menjadi nggak cantik? Ya nggak juga, ya kan? Nah, kecantikan itu bukan karena orang pakaiannya terbuka auratnya terus dibilang cantik, tapi orang yang tertutup auratnya itu pun namanya dia menghias diri dengan pakaian-pakaian yang pantas sesuai dengan syariat, ya. Kalau kita memakai pakaian-pakaian yang menutup aurat, ya, satirul aurat, menutup aurat itu, maka kita mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang ibu juga bisa melihat itu adalah sebagai perintah yang Allah berikan melalui surah An-Nur ayat 33, ya. Kemudian ayat selanjutnya juga menyebutkan bahwa kita harus menutup menggunakan menjulurkan kerudung gitu, ya, kayak jilbab itu sampai menutupi dada, ya. Kemudian menjaga pandangan, ya. Nah, itu juga salah satu cara kita di dalam memperbaiki diri dari segi pakaian. Seorang muslimah yang mengaku sebagai seorang hamba, maka dia harus kuncinya taat kepada syariat. Ada nenek-nenek nyeletuk, gerah ustazah pakai jilbab, udah begini aja ngapa-ngapa, saya mau udah tua, agak ada yang nafsu juga. Udah pada keriput katanya. Ya, aurat bukan masalah tua atau muda, bukan masalah keriput atau enggak keriput. Aurat itu ya syariat.
Kalau kita sebagai seorang muslimah mau usia kita berapa, nenek-nenek mah udah nggak masalah. Sekalipun nenek-nenek dalam sebuah hadis yang di atas 50, 60 tahun, 70 tahun, ya 80 tahun, 90 tahun, dia banyak diberikan maaf oleh Allah dalam segala urusannya. Karena biasanya kalau orang udah usia tua begitu kan kembali kepada anak kecil. Jadi ada hadis qudsi juga itu yang mengatakan bahwa usia seperti nenek-nenek itu yang udah 70 tahun itu banyak Allah kasih ampunan. Sekalipun begitu, yang namanya nenek-nenek muslimah yang taat pasti dia akan mengikuti syariat tetap, tidak terlena dengan dispensasi yang Allah berikan. Ya karena urusan aurat, kalau orang urusannya istiqomah, taat ya sampai mati. Biarpun dia umur 70 tahun belum meninggal gitu. Tapi dia tetap istiqomah kepada syariat, maka jaminannya pasti adalah surga. Maka kalau ibu ketemu nenek-nenek, apalagi yang ibadahnya kuat, ya, orang tua kita misalnya sudah mau 85 tahun, tapi baca Qur'annya cakep, ya, ibadahnya rajin, tambah usia tua tambah rajin, itu jangan segan-segan kita minta doa, ya, jangan segan-segan kita minta doa karena dosanya itu sedikit itu. Nah, dan dia biasanya orang-orang tua ini kalau ngedoain ikhlas. Nah, ikhlasnya itu udah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ketemu sama orang tua, apalagi di kajian-kajian ada orang tua yang kita temenin, jangan kita tinggalin mentang-mentang kita masih muda, pengennya gaulnya sama anak muda aja karena nggak level nenek-nenek. Tapi keberadaan seorang nenek-nenek yang ahli ibadah ini Masya Allah, nah, itu lidahnya itu tajam ya untuk menyampaikan doa kepada Allah. Dan ambil kesempatan itu, ambil kesempatan untuk kita bisa meminta doa dari orang-orang yang sepuh, yang apalagi ketaatannya sudah kita tidak ragukan. Ya sekarang nenek-nenek rajin banget duduk di tali, mau ngapain, ya kan? Kalau bukan dia memang tujuannya cuma kepingin menunggu kematiannya dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu. Nah ibu-ibu sekalian, satirul aurat, menutup aurat itu merupakan kewajiban, ya. Kita berhias, ya, atau jamul bil malabis atau bil libas, mempercantik diri dengan pakaian-pakaian yang baik, itu adalah juga syariat, ya. Fa aslihu libasakum, maka perbaikilah pakaianmu. Nah, itu diatur juga di dalam syariat kita. Perempuan ya wajibnya menutup aurat, dan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nur. Selain menutup aurat, maka la talbasu ad-dhiqu war-raqiq. Jangan memakai pakaian, hindari pakaian-pakaian yang sempit. Sempit, kalau sempit orang Betawi bilang udah kayak lepet itu. Belekuk-lekuk badannya kelihatan gitu misalnya. Nah, itu kan masih ada orang yang senang supaya bodinya kelihatan kelihatan bagus gitu. Maka ada orang yang memiliki kepuasan dengan cara berpakaian seperti itu. Ya, kita doakan semoga bisa dapat hidayah. Tapi jangan juga kita kemudian menjadi nyinyir, nah, yang pada akhirnya membuat lidah kita menjadi kotor, hati kita menjadi kotor. Kalau memang kita tahu bahwa yang bersangkutan adalah sesama muslimah, maka layaknya atau etisnya kita dekati dia untuk disampaikan bahwa begini loh cara berpakaian seorang muslimah sesuai dengan syariat. Agar apa? Agar dia tertarik dengan kesantunan kita, dan juga bisa jadi dia tidak pernah membuka informasi di dalam Al-Quran tentang bagaimana tata cara menutup aurat yang baik. Ad-dhiq itu artinya ngepres, ya, sempit. Kadang-kadang mau bergerak juga susah. Terus ada juga yang pakai celana selama legging, ya. Nah, kalau kita kan biasanya kadang buat daleman juga nggak nyaman karena terlalu sempit gitu ya, dan gerah menjadi lembab, ya dokter ya. Jadi lembab tuh urusan pakaian badan kita jadinya.
Kalau saya pribadi ya nggak nyaman untuk memakai yang kayak gitu, mendingan yang longgar sekalian aja, celana-celana biasa yang bisa membantu kita untuk aktivitas itu tidak terganggu. Ada juga orang yang senang pakai pakaian yang ketat itu, perempuan-perempuan di luar sana itu kalau sedang olahraga. Nah, kita siasati mestinya, jangan mengikuti tren. Tren kita adalah aurat muslimah. Tren kita bukan pakaian olahraga itu yang memperlihatkan lekak-lekuk tubuh. Karena kebanyakan kalau kita beli baju-baju olahraga itu ya kayak begitu standarnya, kencang-kencang, ya. Mungkin supaya kita termotivasi supaya langsing gitu ya. Tapi kalau dipakai di dalam rumah ya nggak masalah, karena yang melihat adalah suami kita barangkali gitu ya. Tapi kalau itu kita pakai keluar rumah, apalagi naik bersepeda, waduh, Masya Allah, nah, rugilah kita karena dipandang banyak orang yang bukan mahram. Suami mah nggak pernah ngeliatin, orang lain pada ngeliatin kan. Nah, itu merugi, malah menjadi dosa buat diri kita sendiri ya. Pakai pakaian yang celana jeans gitu ya, yang ketat-ketat, kadang-kadang saya juga bingung, itu nongkrongnya bisa nggak ya? Mau ngambil apa gitu kan, mau sholat gitu, sujud, ruku itu kan. Nah, ini diusahakan supaya kita tidak menggunakan pakaian-pakaian yang sempit ya, yang sampai membentuk lekak-lekuk tubuh kita. Selain adhiq, kita juga dilarang untuk menggunakan pakaian yang raqiq. Apa itu yang raqiq? Yang tipis, menerawang. Kalau duit 100 ribuan harus diterawang, tapi kalau badan kita nggak perlu pakai pakaian yang menerawang. Nah, dan ini diharamkan dalam agama kita. Kita boleh memakai pakaian yang baik, yang bagus, tetapi jangan sampai tidak menutup aurat, jangan sampai sempit sehingga terlihat lekak-lekuk tubuh, dan jangan sampai menerawang. Nah, kemudian juga jangan sampai kita menggunakan pakaian yang tujuannya untuk popularitas, terkenal gitu ya, untuk popularitas. Jadi kita niatkan pakaian untuk apa? Untuk ibadah aja kepada Allah. Ya, karena segala sesuatu aktivitas kehidupan seorang hamba Allah, seorang muslim, seorang abidah, itu harus niatnya kita berpakaian karena Allah. Bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan supaya pakaian kita ini menjadi banyak pengikutnya gitu. Nah, itu aja. Yang penting kita menggunakan pakaian ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain dengan pakaian, kita juga mempercantik diri dengan kebersihan-kebersihan. Ada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah yang harus kita lakukan untuk dalam rangka merawat diri kita adalah yang pertama itu memotong kuku. Nah, itu sunnah. Kemudian merapikan kumis, artinya membersihkan kumis juga nggak masalah, itu sunnah. Karena kalau kumisnya lebat, mau wudu juga repot tuh. Kalau kumisnya lebat nanti kalau makan pada nyangsrang. Nah, itu. Jadi suka mengganggu daripada penampilan dan kebersihan. Ya dirapikan aja. Tapi bagi perempuan-perempuan yang suka dengan laki-laki atau suami yang berkumis, ya jangan sampai ketika dicukur jadi nggak cinta. Berarti cintanya bukan karena Allah, cintanya karena kumis gitu ya. Kan ada orang itu lagunya apa tuh ya? Kumis tipis hiasan. Nah, itu ya. Nah, kemudian memotong bulu ketiak, bulu kemaluan, nah itu juga harus dibersihkan agar tidak muncul penyakit ya, penyakit kulit yang bisa mengganggu daripada aktivitas kita di dalam beribadah. Nah, ini sangat, dan yang pertama itu tadi adalah sunat, artinya khitan buat seorang anak laki-laki. Nah, itu adalah syariat yang Rasulullah SAW ajarkan supaya kita bisa menjaga kebersihan bagi diri kita. Nah, kemudian ada lagi batasan-batasan yang juga harus kita perhatikan kalau kita kepingin tampil bersih, cantik gitu ya, atas niat ibadah karena Allah, maka janganlah kita sampai termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang
Al-mughayyiratu li khalqillah. Orang yang seneng ngerubah ciptaan Allah. Kan banyak perempuan cantik tapi dengan cara merubah. Jadi wajahnya asli tapi palsu gitu. Aspal. Kan kagak enak banget disebut wajah aspal. Tapi sekarang udah mulai merajalela itu ya. Orang yang kayaknya udah biasa tuh hidungnya dimancungin, ya. Udah biasa tuh pipinya ditanam benang, ya. Udah biasa dagunya dipanjangin. Padahal Allah sudah kasih porsi yang sesuai gitu, yang seimbang, tapi dia gak bersyukur karena kebanyakan duit juga. Sekarang malah mungkin biaya oplas itu, saya juga nggak tahu, orang nggak pernah. Cuman kenapa kok jadi banyak orang yang gampang untuk operasi wajah ya? Mungkin karena udah semakin murah atau emang gaya hidup ya? Allah alam. Tapi naudzubillah, itu termasuk dari kategori Allah akan melaknat mereka-mereka, para perempuan-perempuan, para orang-orang yang sudah merubah ciptaan Allah. Hidung emang ciptaan siapa? Allah. Kenapa yang rubah manusia? Kecuali kalau dia memiliki peristiwa musibah besar yang memang menuntut dia harus melakukan operasi karena untuk dalam rangka kesehatan tubuhnya. Ya, ada orang yang kebakaran mukanya sampai rusak ya, sampai hidungnya ada yang hilang gitu kan. Nah, itu boleh karena memang dia harus berhadapan dengan masyarakat dan bukan kebutuhan untuk kecantikan semata. Tapi kalau di kalangan kita kebanyakan orang-orang yang ini, saya kalau nyebut orang-orang nggak mungkin ya, tapi paling nggak ini sebagai satu pelajaran aja. Siapapun dia di luar sana yang melakukan operasi plastik ya segeralah bertaubat. Karena kalau dia sudah mendapat laknat Allah, ya ibadah dia juga percuma, nggak diterima. Hidungnya dimancungin nggak ada sebab padahal udah cukup. Cuman karena itu kan merubah juga, merubah. Kita boleh merawat tetapi dengan cara tidak merubah ciptaan Allah. Bahkan ulama sebagian berpendapat yang suntik putih dengan obat-obat tertentu seminggu kemudian dia jadi putih itu termasuk yang dilaknat Allah. Jadi hati-hati kita. Ada juga yang dipaksa putih kan ada ya. Pakai Baiklin. Nggak masalah. Karena kita enggak, itu memang perlu ya membersihkan ya. Iya, membersihkan dengan bahan-bahan yang juga dijamin halalnya. Ya kalau orang udah semuanya dirubah, jadi kita pangling lihatnya. Tadinya hidungnya agak mendem sedikit jadi mancung, dagunya nggak lancip jadi lancipnya minta ampun ya. Itu naudzubillah, itu sudah termasuk mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alisnya udah bener ada alisnya dikerok. Dikerok dia tanam lagi tuh alis. Pada miring sebelah. Nggak rapi. Ya, ada juga orang yang melakukan skincare dengan cara yang tidak baik, tidak sesuai anjuran dokter dan tidak ada fakta kehalalannya, merusak wajahnya, itu sama dengan dia merusak dirinya sendiri. Nah, itu juga termasuk dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini yang kalau dia tidak segera bertaubat, maka ibadah-ibadah sholatnya itu ditolak. Ya, ibadah-ibadah lain dia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu ditolak karena dalam dirinya ada sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang kalau kayak begitu kan duitnya banyak, kebanyakan duit. Ya, saya juga ada teman-teman yang seperti itu, tapi kan kalau yang kayak begitu kadang kalau kita kasih nasihat juga nggak gampang langsung berubah karena udah kemakan gengsi. Nah, Allah juga melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan gayanya. Perempuan menyerupai laki-laki. Nah, itu tuh. Sekarang malah jadi tren juga yang kayak begitu. Gayanya, cara bicaranya itu mengikuti perempuan tuh banyak dan itu banyak followersnya. Nanti juga ngikut followersnya ke neraka. Alhamdulillah. Hati-hati kita dengan anak-anak kita yang kadang-kadang gampang sekali tertarik untuk menonton yang kayak gitu tuh.
Naudzubillah, di YouTube itu banyak itu. Saya mau nggak mau harus sedikit banyaknya mengamati perkembangan YouTube yang seringkali menjadi viral ya. Karena menjadi satu catatan buat saya pribadi untuk memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitar kita, pengajian-pengajian yang kita datangi, supaya diperhatikanlah anak-anak kita dalam menikmati hiburan-hiburan di YouTube. Hubungan sesama jenis itu sudah merajalela di YouTube. Sama jenis yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan, dan itu dipertontonkan. Dan ternyata followersnya banyak. Masya Allah, naudzubillah, bahkan sampai menjadi stiker-stiker di WhatsApp grup, kemudian meme-meme ya, meme-meme tulisan-tulisan yang jadi lelucon, tetapi itu menjadi hiburan, malah justru sesat kan hiburan yang kayak begitu. Yang perempuan, yang laki-laki dipanggil tante kan aneh, yang laki-laki dipanggil mami, ya itu kan udah salah kaprah. Giran yang perempuan dipanggilnya om atau mas ya, karena gayanya sudah menyerupai laki-laki. Yang perempuan tadinya halus karena dia senang juga dengan perempuan, akhirnya suntik hormon laki-laki, lama-lama seolah-olah seperti laki-laki. Tetapi yang kayak begitu tetap dari raut wajahnya, garis-garis tulangnya dari luar itu kelihatan bahwa dia bukan perempuan. Cuma gayanya aja yang seperti laki-laki. Nah itu banyak terjadi, naudzubillah. Nah anak-anak muda kita ini gampang terpengaruh. Cara mereka memberikan informasi melalui YouTube dengan gayanya yang ke femininan ya, logat-logatnya, bicaranya ya, dari kaum mereka gitu, dengan bahasa-bahasa kaum mereka. Naudzubillah. Nah ini banyak dikomentarin dan banyak menjadi satu hiburan yang menjanjikan buat para YouTuber dan para pemilik medsos, yang akhirnya mereka meraup keuntungan dari kebanyakan kita masyarakat muslim yang menyaksikan. Naudzubillah. Sedihnya pula mereka agamanya Islam. Naudzubillah min dzalik. Kita berdoa semoga Allah berikan hidayahnya sebelum ajal menjemput, dan juga mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita ya, keikhlasan kita di dalam menjalankan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah juga melaknat orang-orang yang merubah warna kulitnya dengan obat-obatan tertentu. Ya kalau emang udah dasarnya hitam manis ya udahlah, nikmatin aja ya. Jadi nggak usah yang dirawat aja, kan kalau hitam nggak semuanya jelek. Ya nasibnya lah. Nasibnya yang saya yakin Allah juga memberikan banyak manfaat daripada keberadaan tubuh kita ya. Kita jadi pandai untuk bersyukur ya, apapun yang nikmat yang Allah berikan. Nah itu dari segi kebolehan kita mau ngapain untuk kecantikan kita, boleh silakan, tapi dengan syarat sesuai dengan syariat. Nah kemudian juga agama nggak melarang, dalam hadis ini agama nggak melarang kita mau jadi apa juga enggak. Silakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai melawan kepada syariat. Ya, orang mau jadi kaya boleh nggak? Boleh banget. Orang mau menjadi kaya boleh banget, asalkan dia juga punya batasan-batasan. Asalkan dia juga merujuk kepada bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan syariatnya. Asalkan yang haram tidak dimakan misalnya, asalkan yang haram jangan diikutin, asalkan maksiat itu juga jangan menjadi kebiasaan. Orang menjadi kaya ada syaratnya sesuai dengan syariat. Yang pertama adalah kasbul halal. Apa yang dia dapatkan itu diusahakan itu dari hal yang halal, dari cara yang halal. Wah dia kaya tapi hasil korupsi, nah itu enggak halal. Wah dia kaya hasil jual tanah punya orang disamber, ada kan? Misalnya makelar tanah, saking namanya makelar tanah orang juga diembat aja gitu. Ada itu orang-orang yang melakukan profesi, ngelihat tanah yang kosong kayaknya nggak pernah diurus sama orang, entah orangnya kemana, akhirnya dia bikin surat-surat palsu untuk melakukan kepemilikan supaya beralih kepada miliknya dia. Nah ini naudzubillah, kaya
karena tanahnya berhektar-hektar, tapi kalau diteliti ternyata bukan tanahnya sendiri, ada hak orang lain di sana yang dia ambil. Nah, itu kekayaannya laisa min kasbil halal, bukan dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah biniyatis shalihah. Tujuan dia menjadi kaya itu, niatnya dia menjadi kaya adalah kebaikan. Niatnya lurus, niatnya tulus, niatnya ikhlas. Dia mencarinya dengan cara yang baik, dan tujuan dia kaya adalah saya kepingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Saya kepingin bisa menjadi orang yang mampu membayar zakat. Saya kepingin menjadi orang yang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, itu tujuannya bagus kan? Nah, itu boleh. Dia jadi kaya, boleh. Banyak sahabat Nabi yang kaya, banyak ya, bahkan kekayaannya melebihi daripada kekayaan orang-orang masa kini. Rasulullah juga kaya hidupnya pada masa mudanya itu, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf itu termasuk adalah tokoh sahabat baginda Nabi yang juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan itu juga sosok seorang yang kaya raya ya. Nah, makanya kita boleh mengikuti jejak beliau-beliau, tapi dengan syarat tadi, min kasbil halal, dengan cara yang halal, wa biniyatis shalihah, dan dengan niat yang solehah. Nah, jika kita sudah berhasil menjadi orang kaya, ini kan banyak tuh sekarang istilah-istilah apa? Crazy rich ya. Cara perolehannya juga harus halal. Jangan semua usaha dilakukan tapi kita nggak ngelihat apakah usaha yang kita lakukan ini halal atau haram. Apakah usaha yang kita lakukan ini itu betul-betul mendapatkan sesuai dengan syariat. Maka ketika ada orang mau usaha, apalagi usahanya skala besar, boleh dia dulu berkonsultasi dengan para ulama supaya dalam dia berusaha dan berbisnis tidak salah langkah. Nah, itu penting. Jangan sampai ketika dia usahanya sudah maju, sudah besar, tahu-taunya ternyata usaha yang dia lakukan ini tidak sesuai dengan syariat misalnya, tetapi tertutupi karena hasilnya ini luar biasa, omsetnya banyak. Nah, baru dia kemudian konsultasi kepada seorang ulama, tapi ulama ini bingung ngasih fatwanya sesuai dengan syariat baginda Nabi, karena bisa jadi sudah disuguhi uang yang banyak. Pada akhirnya kadang-kadang hukum dia main-mainkan. Nah, na'udzubillah. Maka ketika kita mau usaha, boleh kita konsultasi kepada guru kita, ustadz kita atau ustazah kita, kira-kira kalau usaha saya begini menurut syariat seperti apa ya, gitu. Boleh. Berjual beli boleh juga. Nah, kemudian kalau sudah berhasil, apa yang harus dilakukan ketika menjadi orang yang kaya? Luzumut tawaddu, membiasakan diri untuk tawaddu. Jadi kalau udah dulu waktu miskin, tawaddu banget sama siapa aja juga, menyapa, salaman ya. Kemudian tiba-tiba jadi orang kaya karena usahanya bagus, lancar ya. Tiba-tiba dia menjadi nggak tawaddu lagi, merasa bahwa dia orang yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini sudah masuk kepada al-kibr. Maka syarat bagi orang yang kaya supaya diberkahi oleh Allah, jangan sombong. Dulu waktu belum kaya, sama siapa juga ramah menyapa. Ketika sudah kaya, boro-boro menyapa, ditegur aja kagak nyaut, senyum aja susah. Nah, maka kalau jadi orang kaya, nafil kibr, hilangkan itu sifat sombong. Apain sih sombong? Ntar nggak lama rizkinya ataupun kekayaannya dicabut lagi sama Allah. Kalau orang sombong itu, naudzubillah, menyaingi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamshi fil ardi maroha ya. Jangan kita dangak ketika kita berjalan di atas muka bumi. Karena semua manusia kedudukannya adalah sama di mata Allah. Yang dilihat adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang kaya ini juga harus dawamus syukur, banyak bersyukur. Kalau kita mau jadi orang kaya, harus ingat
bersyukur kepada Allah atas semua limpahan rizki yang Allah berikan. Mau rizki dalam bentuk uang, dalam bentuk kenikmatan yang lain, maka selalu kita bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Banyak sedekah, bantu orang yang susah, ya, bantu tempat-tempat umum yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bantu masjid-masjid tempat ibadah yang memang sedang direnovasi, yang sudah tidak layak pakai. Jadi sasaran harta yang dia punya itu ya untuk itu aja, untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf, untuk infak, untuk menyuburkan lumbung-lumbung ekonomi umat. Ya, ekonomi umat kan itu tadi, wakaf, zakat, sedekah, infak, memberikan hadiah. Ya, karena kalau hadiah itu tahabu, orang yang saling memberikan hadiah maka dia akan saling mencintai dan mengasihi. Nah, itu salah satu beberapa lumbung ekonomi umat yang memang orang-orang kaya harus mendukung ini ekonomi umat supaya pemerataan dari segi kesejahteraan umat itu tercapai. Peningkatan ekonomi umat itu juga bisa terlaksana. Maka yang dilirik itu mestinya yaitu investasi hartanya ya di wakaf. Investasi hartanya di mana? Di program zakat. Investasi hartanya di program hibah. Investasi hartanya di program hadiah, ya, di sedekah, di infak. Aduh, masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk dari kategori orang yang punya kemampuan untuk bisa berbagi kepada sesama, ya. Nah, kemudian atawassulu ila a'malil bir. Harta yang dia miliki ini dijadikan wasilah, dijadikan alat untuk melakukan kebaikan. Nah, yang berikutnya syaratnya al-basyasyatu lil fuqara wal masakin. Orang kalau udah kasih wajahnya menampilkan kegembiraan, keramah tamahan. Jika ada orang miskin yang datang ke rumahnya, jangan langsung cemberut, ya. Nah, ketika ada orang yang datang karena orang itu menganggap kita punya harta yang lebih, kadang-kadang suka ada yang minta misalnya, Bu Haji, bagi saya duit apa? Ada yang open kayak begitu. Saya mau beli minyak nggak punya, gitu. Ya kalau kita ada kita kasih, sekalipun kita memang pas-pasan juga. Tapi kalau yang nggak ada kita bilang aja nggak ada. Maafin ya Po, maafin ya Nek. Belum punya duitnya. Ntar saya kasih ini aja ya. Misalnya kita punya kue di rumah, kasih aja kue. Ya, jadi jangan sampai menyakiti orang-orang fakir, orang-orang miskin yang memang dia tahu datangnya kemana. Karena di dalam harta yang kita miliki, kalau kita merenung, ya, kalau orang beriman dan kemudian dia merenung, dia merasa, ya Allah kirim dia kok ke kita, ya. Nah, kadang-kadang suka bertanya begitu nggak? Tiba-tiba ada tukang minta-minta yang datang. Itu kan bukan berarti serta-merta dia juga sengaja datang. Mungkin hatinya tergerak melihat ada kita di situ, dia datang padahal kenal atau enggak. Zaman sekarang ini bisa juga dilihat banyak orang yang memanfaatkan situasi, manfaatkan fisiknya yang tua, dia datang diantar sama orang lain dengan kendaraan, kemudian diturunkan di tempat di depan rumah kita, dia ketok-ketok bawa surat. Nah, itu sering terjadi tuh. Baji, Assalamualaikum, kadang-kadang gedor pintunya sampai kencang bener. Dan kita nggak berpikir ini orang tahu dari mana. Tahu-tahu dia nyebut nama. Misalnya langsung, ada Pak Haji ini nggak? Nggak ada Bu. Saya kemarin disuruh kemari sama Pak Haji ini, gitu. Loh, Ibu ketemunya di mana? Nah, kita nanya. Ada aja alasan jawabannya. Pas ketika kita tanya orang tua, emang benar Abi suruh? Enggak. Sementara dia nggak tahu sebetulnya ayah saya itu yang mana orangnya. Tapi modusnya kayak begitu. Kalau yang nggak biasa menghadapi kayak begini, ini panik. Akhirnya ketakutan, ya. Nah, kalau kita udah terbiasa, karena udah sering orangnya bolak-balik, dan juga kita suka pernah ngelihat, oh dia diantar sama orang yang gagah, berarti itu ada komplotannya tuh kayak begitu. Nah, hati-hati juga makanya kalau kita meninggalkan anak-anak di rumah sendiri yang masih kecil-kecil, supaya dijaga keamanannya, karena bisa jadi orang-orang seperti ini juga membawa madorot buat kita,
bisa menjadi ada inspirasi kejahatan. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terlindungi. Jadi nggak murni memang mereka ini adalah orang yang fakir, tapi mereka jadikan tubuh mereka yang sepertinya orang-orang miskin didandanin, terus menjadi menjadi pekerjaan buat mereka, menjadi pekerjaan yang hina. Karena sehina-hinanya pekerjaan adalah meminta-minta. Nah, ibu-ibu sekalian, orang yang kaya ini mestinya menampilkan al-basyasah ya, lil fuqara wal masakin. Menampilkan wajah yang sumringah, wajah yang ramah di hadapan orang-orang fakir. Supaya orang-orang fakir yang betul-betul fakir itu tidak tersinggung dan tidak merasa takut dengan orang kaya ya. Karena orang kaya itu ya kewajibannya membantu para fakir miskin. Karena dalam harta mereka itu adalah ada hak-hak mereka yang memang harus ditunaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang sudah kaya maka dia harus mura'atul hukukil khadam. Dia harus menjaga kehormatan atau hak-haknya para asisten-asistennya. Orang-orang sekitarnya yang menjadi pembantu itu, menjadi asisten itu harus ditunaikan haknya, harus dijaga. Jangan sampai hartanya banyak berlimpah, lupa gajian itu asistennya. Nunggak 3 bulan. Karena untuk pencitraan ya. Untuk pencitraan seolah-olah dianya keren, tapi di belakang layar ada keluhan-keluhan para asistennya. Ternyata orang kaya itu sama sekali tidak menghargai para asistennya. Nah, ini naudzubillah. Nah, orang-orang kaya yang jauh daripada syariat yang tadi sudah saya sampaikan, maka tentunya ini termasuk orang kaya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dalam kategori la yu'minu ahadukum, orang yang tidak beriman di antara kalian. Tapi kalau dia tunaikan semua kewajibannya sebagai orang yang kaya dengan syariat, maka termasuk dari orang yang beriman. Nah, bagaimana kalau kita mau jadi pegawai? Boleh juga. Saya aja pegawai negeri ya. Ibu-ibu juga pegawai negeri ya? Apa enggak? Sebagian pegawai negeri, sebagian bukan ya. Kalau berarti apa, honorer ya? Kalau di sebuah lembaga pemerintahan, kalau dia bukan ASN berarti dia honorer ya. Tapi zaman sekarang honorer gajinya lebih gede ya dari pegawai negeri ya. Mbak honorer apa PNS, ASN? Mbak yang belakang. Oh, udah ASN. Oh, alhamdulillah. Kayaknya tenang ya jadi ASN. Mudah-mudahan ASN yang amanah ya. Karena dengar-dengar berita memang honorer sekarang karena dilihat dari segi skill kemampuannya, maka dia honornya lebih tinggi daripada yang ASN. Ya kita nggak usah cemburu lah, takdir kayak begitu ya. Nah, kerja mentang-mentang jadi honorer terus dikerjain sama seniornya ASN. Ya kerjaan gue berbanyak kan, lo gaji lu banyak. Naudzubillah. Menjadi pegawai boleh nggak? Menjadi pejabat boleh nggak? Boleh. Agama nggak melarang, silakan. Silakan Bapak Ibu semua, siapapun boleh menjadi pegawai, ya. Tapi juga harus sesuai dengan syariat. Karena kalau tidak sesuai dengan syariat, bisa jadi jabatan menjadi jembatan yang salah menuju kepada akhirat. Niatnya mau ke surga, tapi malah nyemplungnya ke neraka karena jabatan. Tadinya dia pegawai biasa-biasa aja, tapi ada ambisi menjadi pejabat, jadi berubah kelakuan dan akhlaknya. Tidak sesuai dengan pada masa dia sebelum menjadi pejabat. Nah, kalau kepingin menjadi pejabat yang sesuai dengan syariat atau karyawan pegawai yang sesuai syariat, maka dia juga harus punya syaratnya sesuai dengan syariat. Yang pertama adalah ahliyatuhu lil imarah. Ahliyatuhu lil imarah artinya dia memang ahli pada bidangnya. Dia memang ahli pada bidangnya. Saya pilih mau jadi dokter, maka tentunya ijazahnya juga lulus dari kedokteran, bukan dari perdukunan. Ya. Jadi seorang dokter, maka ijazahnya ketika dia mau memilih menjadi dokter di sebuah rumah sakit, maka harus melampirkan skill kemampuannya yang memang sesuai dengan bidangnya, yaitu dokter. Kuliahnya kedokteran. Jadi perawat juga begitu kan? Nggak diterima kalau keahlian-keahlian di luar perawat, ya. Kecuali ada semacam satu tambahan keterampilan. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kan untuk diterima atau tidak menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit.
Menjadi seorang guru juga begitu. Maka dia harus punya kemampuan karena sesuai dengan ahlinya. Ya, kalau satu urusan sudah dipegang oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya itu. Ada hadis begitu ya. Maka ketika dia menjadi seorang pejabat, maka dia pun harus tahu urusan yang dipegangnya. Pejabat di sebuah kementerian apa misalnya, maka dia harus tahu apa yang akan dia hadapi dalam jabatannya. Jangan sampai dia menjadi orang yang zalim. Nah itu. Nah kemudian syarat yang berikutnya apa? Biniyatis sholihah, seperti orang kaya tadi. Niat menjadi seorang pejabat, niat menjadi seorang pegawai, niat untuk menjadi seorang karyawan adalah dengan niat yang baik. Wah, alhamdulillah nih kalau jadi pejabat saya naik eselon 3. Wah, lumayan nih proyek. Bisa dapat banyak nih. Nah, karena kan sesuai dengan tanda tangan dia. Nah, jadi kalau tujuannya udah urusan duniawi, artinya dia jauh daripada syariat. Nah, selain niat yang soleh, jikalau dia sudah berhasil menjadi pejabat, maka atau mungkin anggota dewan dan lain sebagainya, maka janji-janjinya itu juga harus ditunaikan, ya. Menjadi pemimpin ya, ketika dulu kampanye misalnya, nanti kalau saya jadi anggota dewan, maka saya akan gratiskan sekolah di Jakarta misalnya gitu. Sampai gini hari cuman yang negeri, yang swasta kagak gratis. Ya, misalnya ada janji-janji yang terlalu muluk, maka itu juga harus ditunaikan karena sudah menjadi catatan para malaikat itu atas izin Allah. Nanti pertanyaan-pertanyaan atas janji yang tidak ditunaikan itu akan menjadi salah satu penyebab apakah dia bisa masuk ke surga atau tidak. Jadi harus dengan niat yang saleh. Nah, jika sudah berhasil menjadi seorang karyawan, seorang pejabat ya, apa yang harus dia miliki? Sikap asyafaqah lirra'iyah, ya. Sikap sayang kepada rakyatnya. Jadi bos harus sayang kepada anak buahnya, tapi sayangnya tanda kutip ya. Sayangnya sayang yang adil, sayang yang benar. Jangan istilahnya mentang-mentang jadi bos, istri orang disayangin. Salah itu mah. Menyalahi hadis namanya. Kan suruh sayang, iya sayang yang benar, maksudnya yang adil, jangan cari celah mulu gitu kan. Mentang-mentang jadi bos gampang larak lirik, gampang tanjak tunjuk gitu kan. Itu naudzubillah, karena godaan untuk menjadi seorang pejabat itu luar biasa ya, luar biasa. Yang nggak jadi pejabat aja godaannya luar biasa, apalagi jadi pejabat. Maka kalau merasa tidak sanggup untuk menjadi pejabat, nggak usah mengharapkan lah, karena lebih banyak madorotnya nanti jatuhnya ya. Jadi harus sayang kepada rakyatnya. Pimpinan sayang kepada anak buahnya, perhatikan kesejahteraan anak buahnya. Nah itu kewajiban juga itu. Jadi jangan ditelantarkan ya. Janji-janji yang dulu pada saat kampanye itu harus ditengok lagi, itu sudah tertunaikan belum, di list. Jadi pada waktu kampanye itu harus ada program, harus tercatat. Nah, kampanye di wilayah ini janjinya lain, kampanye di wilayah ini janji-janjinya lain-lain. Nah itu harus dicatat, karena itu akan ditanya nanti di yaumil akhir. Bukan hanya sekedar kampanye keluar-keluar begitu tanpa ada catatan. Nah kan masyarakat dengar nggak dengar, tapi itu sudah lontarkan. Saya berjanji nanti kalau Bapak Ibu pilih saya, gitu. Datang ke masjid. Ini masjid lagi ngebangun, dia datengin, yang datang banyak jamaahnya. Saya janji Bu, nanti kalau saya jadi anggota dewan, masjid ini rapih, cakep. Udah jadi anggota dewan, kagak datang-datang ke masjid itu. Sampai gini hari misalnya masih rusak juga. Nah itu akan ditagih oleh Allah. Datang ke musola ini, saya kasih karpet 10 bal misalnya. Menang, sebelum menang kasih. Nggak taunya nggak menang, diambil lagi karpetnya. Suruh gulung lagi. Boros ikutan ya. Nah itu, jadi gaya-gaya yang kayak begitu semestinya udah nggak usah dipakai lagi lah ya. Janji-janji yang nggak jelas, mendingan menyampaikan program-program yang realistis, yang melibatkan masyarakat untuk bisa juga bekerja sama dalam menggolkan setiap tujuan daripada kita berkehidupan ya. Nah jadi begitu, orang yang sudah menjadi pejabat maka dia harus
punya rasa sayang, rasa peduli kepada masyarakat. Kalau dulu Sayyidina Umar bin Khattab itu kan sering keliling wilayahnya untuk menengok mana-mana rumah yang dapurnya ngebul. Bahkan menara masjid itu dibangun ya untuk itu, untuk melihat kondisi masyarakat, apakah betul rakyatnya ini ada yang tidak sengsara, ada yang sengsara apa enggak gitu. Kalau masih ada yang sengsara, maka menjadi satu kesedihan lah bagi pejabat itu. Al-umaro ya istilahnya, al-umaro. Nah, kan, tapi bukan untuk pencitraan. Kalau zaman sekarang kan orang terjun ke kampung-kampung diliput, dikasih bantuan, liputannya udah pergi, bantuannya diambil lagi. Nah, itu naudzubillah, itu namanya pencitraan. Datang ke kampung-kampung kadang-kadang ya hanya sekedar untuk menarik simpati. Datang ke masjid ya pada saat kampanye doang, karena supaya dipilih. Nah, ini pemimpin yang begini ini adalah bisa merusak daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan cenderung dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Maka pandai-pandailah kita di dalam memilih seorang calon pemimpin kita, sekalipun pada akhirnya nanti nggak menang gitu kan, kita jangan menyesal, karena apa yang kita lakukan adalah tentunya atas dasar tidak hanya sekedar kecintaan, tapi juga kita kepingin bangsa dan negara ini tampil dalam keadaan yang baik, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Nah, kalau dia sudah menjadi pemimpin ya, jangan juga sembarangan. Jangan sembarangan ya. Al-fikru qoblal amar. Apa maksudnya al-fikru qoblal amar? Mikir matang dulu sebelum nurunin instruksi atau perintah. Ini bikin peraturan jangan diem-diem, mikirin dulu ya, rembukin. Apakah memang aturan yang akan kita buat sebagai seorang pemimpin ini merugikan rakyat atau tidak? Bukan berdasarkan nafsu kepentingan dari sebelah pihak gitu. Karena yang diurus ini adalah orang banyak, seorang perusahaan direktur perusahaan yang dia pimpin itu adalah ada anak buahnya banyak. Seorang pimpinan rumah sakit ini banyak kepala juga yang dipimpin. Maka harus dipastikan seorang pemimpin itu tidak memunculkan kemadharatan bagi yang dipimpinnya. Bahkan dulu ada itu cerita dalam hadis qudsi, penjelasan hadis qudsi, seorang pemimpin yang sukses, yang adil itu digambarkan bahkan tidak ada satupun hewan ternak yang sakit. Sampai begitunya. Nah, coba kita sejahtera, saking sejahteranya nggak ada satupun hewan ternak yang terbengkalai. Ada Amirul Mukminin itu kalau mendengar di satu kampung itu ada wabah udah kebingungan, karena itu adalah menjadi tanggung jawabnya yang bersangkutan di hadapan Allah kelak. Ya, kita bisa bayangkan betapa susahnya tanggung jawab seorang pemimpin, karena bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka celakalah menjadi seorang pemimpin yang hanya memikirkan jabatannya tapi tidak memikirkan rakyatnya. Ya, kita doainlah pemimpin kita supaya adil ya, supaya kayak lagu Lebaran itu ya. Apa sih lagu Lebaran tuh? Apa? Ya, yang keliling-keliling pakai sendal gitu kan. Nah, semoga pemimpinnya kita makmur gitu, adil. Ya, pemimpin makmur kita juga harus makmur, maksudnya begitu. Jangan pemimpinnya makmur, kitanya nggak makmur. Nah, itu kebijakan-kebijakan kayak bensin naik, ya kita juga kan harus dipikirin ya. Sembako naik itu harus dipikirin, apakah merugikan sebagian besar daripada penduduk atau tidak. Ya, ada juga dalih sih ya, kalau kita mikirin rakyat mulu, yang susah ya pasti susah semua. Nah, iya, emang supaya rakyat tidak susah. Bahkan kalau negara dalam agama Islam itu ada tinjauan bahwa sebetulnya tidak boleh ada pajak. Karena pajak kan ngambil daripada apa? Uang rakyat. Kayak negeri Yaman, itu negara yang tidak pernah memungut pajak dari warganya. Nah, ini nggak apa-apa ya kita utarakan di sini. Maksudnya kalaupun itu sampai ada pajak ya, tapi harusnya sudah makmur gitu. Sudah makmur. Ya, kita mau makan aja PPN 10%.
Belanja di minimarket, PPN berapa persen? Bahkan honor kita sebagai narasumber aja kalau udah golongan berapa pakai berapa persen? Nah, silakan itu diambil, tapi dengan catatan tujuannya untuk kemakmuran rakyat gitu. Untuk kemakmuran bangsa dan negara. Artinya ya kita sih ikhlas-ikhlas saja ya, asal yang bawa kabur duit pajak juga disangsinya yang benar gitu. Kayak kita udah ngumpulin pajak tapi yang bawa kabur pajak, bahkan pengusaha-pengusaha besar banyak juga yang ngumpet-ngumpet bayar pajaknya sampai nggak bayar. Nah ini kan satu ketidakadilan yang memang harus menjadi satu catatan. Ya kalaupun apa yang kita sampaikan di sini adalah sebuah kritikan, mudah-mudahan kritikan yang bisa membangun, yang tujuannya ada tidak lain agar pemimpin kita ini memiliki sifat yang adil kepada semua rakyatnya. Karena kan ada slogan, warga negara yang bijak, taat, pajak. Giran udah pajak, dicolong orang. Duit pajaknya dibawa kabur. Baik. Nah kemudian syarat yang lain kalau udah jadi pemimpin yaitu amanah, adil ya tadi kita bilang kan. Karena kalau salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhir, yang dimana pada saat itu tidak ada naungan selain yaumal la zilla illa zilluh, selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kondisi di padang mahsyar nanti itu matahari itu bisa jadi sejengkal, ukuran tangan kita tuh sejengkal. Jadi panasnya luar biasa. Dan keringat yang akan mengucur itu tergantung daripada dosa-dosa kita. Ya Allah. Jadi kalau orang tenggelam dalam keringat di padang mahsyar, maka segitulah jumlah dosanya. Ada yang semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang, dan kita nggak bisa saling memperhatikan satu sama lain karena kita berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Yaumul Asir, hari yang sangat sulit, sesulit-sulitnya hari. Kita nggak berpakaian satu helai pun, dan kita nggak bisa melihat aib orang lain karena kita hatinya juga, dirinya juga penuh dengan aib. Ya, masing-masing yang bisa menyelamatkan adalah amal solehnya. Nah, di neraka itu gelap, padahal api. Kenapa kok bisa gelap? Kalau api kan tuh bisa bikin terang. Saking gelapnya warna apinya, maka suasana jadi gelap. Nah, itu panasnya luar biasa. Setitik api neraka turun ke bumi, hancur bumi. Nah, padang mahsyar itu digambarkan seperti itu. Nah, nanti pada saat di padang mahsyar akan terlihatlah orang-orang yang memang beriman kepada Allah dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW akan gampang dikenali oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wajahnya bersinar karena amal ibadahnya, wajahnya bersinar karena selalu menjaga wudhunya, ya. Wudhunya ini bukan hanya sekedar efeknya kepada kebersihan badan atau penyucian diri sebelum sholat, tetapi kepada akhlaknya dan lain sebagainya. Dan yang harus kita khawatirkan nanti, apakah kita kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW? Karena kita nggak pernah berjumpa sebelumnya. Maka ketika kita ingin mengenal dengan baginda, yaitu mestinya sholawat diperbanyak, ya. Menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai kita nggak kenal mana Rasulullah, ya. Ya kan kalau kita sama orang tua kenal di yaumil akhir karena kita sering ketemu. Tapi dengan Rasulullah kan kita nggak pernah ketemu. Tapi Rasulullah rindu kepada umatnya yang memang selalu mencintainya padahal nggak pernah ketemu sebelumnya. Kalau sahabat ya pasti kenal dengan Rasulullah karena hidupnya penuh hari-harinya dengan Rasulullah, mendapatkan doa dari Rasulullah, berpapasan dengan Rasulullah, dengan senyumnya Rasulullah, Masya Allah. Jalan beriringan, sholat berjamaah dengan baginda. Lah kita kan kagak. Kita hanya mampu membaca sunnah-sunnahnya, itu pun kalau kita mau. Kita hanya mampu mengikuti jejaknya, itu pun kalau kita mau. Nah, nanti jangan sampai Rasulullah hadir di hadapan kita sesungguhnya di padang mahsyar, tapi kita tidak mampu mengenali wajah Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu sekalian, ini udah jam 4 kurang seperempat, dikit lagi ya Kak ya. Nah, pemimpin yang adil ini sangat diharapkan, dan dia kalau adil pasti sesuai dengan syariat.
Karena keadilan itu adalah salah satu modal yang utama bagi pemimpin yang sukses dunia akhiratnya. Nah kemudian nafiul kibr, seorang pemimpin itu nggak boleh punya sifat sombong, menganggap rakyatnya itu nggak bisa apa-apa, menganggap rakyatnya itu nggak perlu mendapat perhatian khusus, artinya pendapat dari masyarakat rakyat kagak usah. Jangan sombong. Yang gaji siapa? Pemimpin itu tuh, pejabat-pejabat di mana? Negara, DPR, DPRD kan perwakilan rakyat. Dia pakai kemewahan, rumah-rumah dinas, mobil dinas, pakai uang siapa? Jadi jangan sombong merakyat, ya. Karena representasi daripada rakyat itu adalah ada di anggota dewan, di para menteri, bahkan di presiden. Kan yang nunjuk presiden, yang milih presiden siapa? Rakyat. Jadi nggak ada istilah sombong, nggak ada istilah sombong. Yang pakaian sombong hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa menjadi pemimpin karena ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, mah nggak bisa jadi pemimpin. Nggak bisa kan? Ya, kita jadi dokter juga karena ada pasien. Ya, kalau pasiennya kosong, yang nganggur, nah, kan? Nah, jadi tapi jangan doain semua pada sakit. Biar pada sehat. Yang sakit bisa kita bantu, ya. Bahkan pemimpin itu harus menjadi pembantu buat rakyatnya, melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya, ya. Kan slogan-slogan di pemerintahan daerah, di ASN itu kan melayani umat, ya. Melayani warga negara, kan, dengan pelayanan yang prima, kan gitu. Makanya ya kita ASN ini ya pelayan masyarakat, maka layanilah masyarakat sesuai dengan syariat kita, supaya apa yang kita lakukan dalam proses pelayanan itu implikasinya adalah ibadah, gitu ya. Jadi rugi juga, karena ikhlas nggak ikhlas kita bakal mati juga, kan, ya. Capek nggak capek kita bakal mati. Maka kalaupun capek ya capeknya ibadah, gitu. Kalaupun mati nanti ikhlas nggak ikhlas ya mendingan diikhlasin, gitu. Jadi pelayanan kita ikhlas, jadi kehidupan kita juga nggak sia-sia. Nah kemudian pemimpin itu juga harus mujalasatul ulama wal wassalihin. Seorang pemimpin itu harus duduk bareng sama ulama. Artinya menjadikan ulama sebagai guru panutan, sebagai apa sih namanya tuh, penasihat spiritualnya, ya. Jangan ulama hanya dijadikan sebagai pajangan aja. Nah ada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang juga harus diperhatikan oleh para ulama ini, ya. Syirarul ulama alladzina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya ulama adalah mereka yang mendatangi umaro. Tapi sebaik-baiknya umaro itu adalah yang mendatangi ulama. Nah, ini hadis. Jadi kalau ada ulama yang tiba-tiba datangi pemimpinnya, nah itu bisa tanda tanya itu. Karena bisa berpengaruh kealimannya karena suatu jabatan. Tapi sebaik-baiknya pemimpin, sebaik-baiknya umaro adalah mereka yang sowan ke ulamanya, minta saran. Jadi bukan hanya sebagai simbol aja, nah, ya. Karena posisi ulama itu sangat dihormati. Ketika dia sowan kepada ulama, maka yang dimintai adalah nasihat, ya, nasihat, doa, membicarakan hal-hal yang manfaat, bagaimana tinjauan agama untuk masalah pajak, bagaimana tinjauan ulama untuk masalah pendanaan infrastruktur. Nah itu harus ada supaya kebijakan itu tidak melanggar syariat. Apalagi negara kita yang apa namanya, bineka ini, ada keberagaman, ya, hidup keberagaman, moderasi beragama. Ada agama apa? Ada 6 agama yang resmi, yang gak resmi malah banyak. Yang resmi cuma Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, ya.
Itu 6 agama yang diresmikan di Indonesia. Nah, kalau dengan ulama orang-orang Islam, maka mereka pun harus menanyakan apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak. Sekalipun negara bukan negara Islam. Tapi jangan sampai aturan-aturan itu merugikan umat Islam, karena mayoritas umat Islam. Nah, makanya ada persatuan atau forum komunikasi umat beragama. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai wadah untuk saling konsultasi, saling urun rembuk, bagaimana semestinya. Karena saya yakin syariat tidak akan mengganggu daripada hukum agama yang lain. Syariat Islam. Syariat Islam pasti akan menguntungkan semua agama, akan menguntungkan semua pihak. Buktinya program wakaf nasional, ya, program pengembangan ekonomi umat, ya, program pengembangan zakat. Nah, itu dipakai di berbagai bank-bank menjadi bank syariah. Nah, itu kan anjuran atau syariat-syariat dalam Islam ini menguntungkan semua pihak, ya. Kalau memang saling terbuka, dan para agen-agen pemerintahan ini pun sering konsultasi dengan para ulama, ya. Para ulama yang tentunya dijaga muruahnya, marwahnya. Ya, mudah-mudahan ulama kita juga semua senantiasa memberikan pandangan-pandangan yang positif, yang sesuai dengan makomnya, ya. Baik Ibu-ibu sekalian, itu tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita lakukan, siapa ingin menjadi apa, ya. Itu boleh-boleh saja di dalam syariat, di dalam agama, asalkan semua sesuai dengan syariat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak yang lain. Contoh kalau pengen menikah kan, juga boleh, silakan. Memang adalah sunnah hukum asalnya, tapi juga ada syariatnya. Syariatnya, cara pilih jodohnya bagaimana, kan gitu. Prosesi pernikahannya seperti apa yang disunahkan oleh baginda Nabi, ya. Begitu. Adat istiadatnya juga harus sesuai dengan syariat, kan gitu. Jadi agama itu tidak membatasi asalkan sesuai dengan syariat. Agama itu tidak melarang untuk melakukan ini itu asal sesuai dengan syariat. Makanya ada larangan, ada perintah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bertanya silakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Jam berapa? Jam 4 kurang 10. Tinggal satu lagi. Nah, minggu depan Senin berarti udah khatam ini. Ahli hadis semua ini. Hadis 40. Apa-apa, paling-paling enggak kita kan jadi tahu, ya. Oh, ada hadis arba'in yang memang kalau kita mendalaminya, berusaha belajar untuk bisa memahami isi daripada kandungan hadis, mudah-mudahan kita tergolong dari hamba Allah yang senang di dalam mempelajari ilmu agama, dan nanti kita dipersatukan dengan para ulama, para pengarang kitab, para faqih, orang-orang yang alim di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Jangan putus harapan, nanti tahun depan Kak Vera yang jadi ustazah di sini, ya kan? Atau Bu Dokter Eko, boleh juga kan? Dari sisi kedokteran Islami seperti apa, kan gitu. Atau Bu Dokter Erna, siapapun bisa memberikan pelajaran kepada siapa yang ada di bawah kita atau yang bersama kita. Ya, anak-anak kita minimal jadi murid-muridnya kita, boleh kan? Nah, gitu. Ya, ntar diulang-ulang, dibaca-baca di rumah atau lagi senggang di kantor, bacaan-bacaan hadis, kan bukunya kecil tuh, ya. Nah, oh maksudnya ini diingat lagi, diulas-ulas lagi. Apa nanti kita lanjut lagi setelah Ramadan, kitab baru atau apa? Gimana Kak Pera? Puasa April. Ini udah kali selesai. Kenapa? Lanjut dulu aja.